Baik, jadi ini adalah mata kuliah hidrogeologi dengan topik lanjutan tentang gerakan air tanah ya. Jadi part 2 yang merupakan kelanjutan dari kuliah yang lalu yang intinya melengkapi materi sebelumnya. Dan seperti biasa, materi ini tentunya saya sampaikan dengan cara yang sederhana, natural, primitif, dengan harapan agar materi ini dapat difahami dengan benar dan jelas. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita lanjut dengan materi kita itu ya. Ini adalah konsep aliran air tanah yang harus saudara fahami di dalam belajar hidrogeologi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa aliran air tanah itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam memahami ilmu hidrogeologi. Nah, groundwater flow system ya, atau flow regime ini, groundwater flow regime ini dibagi seperti ini di pemahamannya, yaitu dikenal yang namanya aliran lokal, aliran menengah, dan aliran regional. Nah, yang dimaksud ini, pembagian ini, aliran lokal dan menengah dan regional ini didasarkan pada resident time-nya. Jadi air tanah itu berapa lama, air itu berapa lama membentuk air tanah itu. Jadi contohnya lokal itu ya ini, air tanah yang baru masuk sebagai air tanah, terinfiltrasi, terperkolasi membentuk air tanah, keluar ke permukaan. Nah, itu resident time-nya. Ya, jadi kalau saya akan menjelaskan ini dulu pemahamannya itu begini, resident time. Jadi ini adalah permukaan itu ya. Kemudian ini curah hujan. Ya, ini curah hujan P. Ya, ini saudara ini. Nah, ini muka air tanah. Nah, sebetulnya mulai dari sini air permukaan air hujan ini turun. Nah, ini sejak mulai dari sini ini T ya, ini stopwatchnya ini berjalan. Nah, kemudian air tanah itu terus berjalan. Nah, kemudian dia keluar. Misalnya ini sebagai sumur. Saudara ambil di sini. Maka dari sini, dari titik ini ke titik ini tadi diambil, itu adalah resident time-nya. Jadi resident time dari sini tadi ke sini. Ini namanya resident time, waktu tinggal. Nah, kalau ini sungai atau mata air atau apapun, ini terus dari sini itu ya, dari sini tadi terus dia jalan. Nah, keluar di sini. Ini juga resident time, mulai dari sini sampai dia keluar menjadi air permukaan. Jadi ini adalah waktu tinggal, lama waktu tinggal, sama seperti kalau ini turis gitu ya. Ini turis ini tiba di airport, itu naik pesawat itu. Nah, dia turun, nah ini di imigrasi itu dicap ya. Kemudian dia jalan-jalan di Indonesia, kemudian dia pergi lagi dari Bali ini terus dia pergi, nah naik pesawat lagi ya. Nah, ini naik pesawat pergi, maka ini dicap lagi imigrasi, maka dari sini ke sini ini adalah resident time, waktu tinggal turis ini berada di Indonesia. Nah, sama seperti itu ya. Nah, kalau di dalam air tanah ini adalah bulan sampai tahun, musiman ya, jadi musiman. Nah,
Kalau yang menengah ini adalah dasawarsa, jadi artinya puluhan sampai hampir ratusan tahun dia berada di air tanah. Yang regional itu adalah tahunan sampai jutaan atau milenium. Jadi kalau saudara lihat ini yang lokal itu ya yang begini cuman segini. Nanti yang ini lebih jauh lagi, lebih jauh. Yang regional akan lebih jauh lagi. Ya. Nah, maka ini aliran ini harus kita kenal bahwa di dalam air tanah itu ada yang sifatnya lokal, itu adalah sangat dipengaruhi oleh musim. Jadi musim kemarau, musim hujan. Yang satunya menengah itu tahunan itu, dan yang terakhir adalah yang regional. Ya, ini sebagai konsep di dalam aliran air tanah. Ya, jadi saudara belajar di dalam konteks aliran air tanah. Ya, ini tadi yang saya sampaikan bahwa ini adalah kalau days, years ini adalah berarti ini lokal. Ini adalah yang lokal. Local groundwater flow system. Kalau yang di sini ini yang decade, ini adalah yang intermediate. Yang terakhir adalah yang regional atau jutaan atau puluhan jutaan atau ratusan tahun. Nah ini gambarnya, ini yang biru. Ya, ini adalah yang lokal. Kemudian yang ini adalah decade, ini yang intermediate. Nah, ini adalah yang century, ini yang regional flow system. Ya, jadi itu akan dipakai di dalam mempelajari gerakan air tanah. Nah, saya ingin menyampaikan lagi bahwa hubungan air tanah dan air permukaan ini harus saudara pahami betul seberapa jauh, bagaimana hubungan antara air permukaan dan air tanah tadi. Jadi mulai dari discharge lake, recharge lake, through flow lake, kemudian ada gaining stream, losing stream, bagaimana gambarnya. Ini gambar-gambar ini sangat penting karena itu nanti saudara apabila bekerja di dalam skala yang sangat detail, itu akan menjadi sesuatu hal yang penting, gitu ya. Dan juga pemahaman tadi yang disebut sebagai gradien hidrolika, head dan sebagainya, ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Ya, ini adalah kita belajar sedikit garis besar tentang gerakan air tanah. Jadi gerakan air tanah itu mengalir dari H tinggi ke H rendah, dari gradien hidrolika tinggi ke gradien hidrolika rendah, bukan dari topografi tinggi dari topografi rendah. Itu ya, saya kira ini pelajaran dasar yang nanti saudara perdalam lagi di dalam buku yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Nah, salah satu tampilan gerakan air tanah itu adalah peta pola aliran air tanah atau yang kita sebut sebagai groundwater flow pattern. Jadi peta pola aliran air tanah itu digambarkan oleh satu garis kontur, ya, garis kontur muka air tanah atau water table. Ya, yang kedua adalah peta pola aliran ini digambarkan oleh garis aliran air tanah atau groundwater flow direction, di mana keduanya
kedua garis tersebut saling tegak lurus, ya, maka peta itu akan disebut sebagai peta pola aliran air tanah. Contohnya adalah ini, ya, ini adalah peta kontur, ini adalah garis kontur, ya. Ini adalah misalnya 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, ya. Garis peta ini peta kontur. Peta kontur ini namanya kalau seperti ini adalah peta kontur muka air tanah, ya. Jadi ini bukan pola aliran. Tapi kalau saudara sudah menambahkan ini garis aliran ini, kalau saudara tambah dengan garis aliran air tanah, ya, seperti apa? Seperti ini, saling tegak lurus. Nah, maka peta ini sekarang disebut sebagai peta pola aliran air tanah. Beda, ya. Jadi kalau saudara hanya menggambarkan kontur saja, maka itu adalah peta kontur muka air tanah. Kalau saudara tambahi garis aliran air tanah, maka itu namanya peta pola aliran air tanah. Ini menggambarkan gerakan air tanah. Nah, cara menggambarkannya seperti apa? Saya kira saudara masih ingat, ya. Kalau ini adalah permukaan tanah, ini adalah sumur bor saudara atau sumur gali, silahkan, ya. Terus di sini ada MAT, muka air tanah. Terus di sini adalah min sea level 0. Min sea level, jadi garis 0 ketinggian, ya. Ini saudara, di sini ada pohon, ya. Ini juga ada teman di sini, ada pohon. Nah, maka saudara menggambarkan ini adalah H, ya. Ini apa ini? Saudara ukur dari sini, maka ini adalah H1. Saudara ukur dari sini, maka ini adalah H2. Ini saudara ukur, maka H3. Ya, cara mengukurnya bagaimana? Ya gampang. Ini kan apa ini? Ini ketinggian X. Ini ketinggian ini X1. Ini elevasi muka tanah. Ini adalah X2. Ini adalah ketinggian tanah. Ini adalah X3. Kalau saudara ukur ini kedalamannya ini dalam 1, ini adalah D2, ini adalah D3. Maka H1 kan gampang, 1 dikurangi D1. H2 sama dengan X2 ditambah dikurang 1, H3 sama dengan X3 minus D3, ya. Maka garis ini, harga-harga ini akan saudara saudara plot sesuai koordinatnya. Misalnya ini adalah sumur 1 S1, di sini adalah S2, di sini adalah S3, sumur 3 tadi. Kalau ini misalnya ini 100, misalnya ini 80, misalnya ini 90, maka ini kan 100 ini. Maka S1 ini 100 dari ketinggian dari muka laut tadi, H1-nya, H2-nya adalah 80, H3-nya adalah 90. Maka dengan cara 3 titik, saudara masih ingat? Ini 80 dan 90, maka ini 85 di sini. Ini 85 dan 100, ini 90. 85 di sini. Ini 90. Ini 95, ini 8. Ini adalah 8
Ini tadi 85, 80, 90 berarti 85 di sini. Ya, ini adalah maaf ini 95. Ya. Nah, maka dengan mudah saudara akan dapatkan kontur. Ini 95, ini kontur 95, 90. Maaf ini gambarnya nggak bagus. 95, ini 80. Ya, itu ya. Kalau saudara tambahkan dengan ground water flow direction ini tegak lurus, tegak lurus, tegak lurus, tegak lurus, maka ini adalah ground water flow direction. Ini gini tegak lurus, tegak lurus. Ini ground water flow direction. Ya, maka peta ini adalah peta ground water flow pattern. Ya. Itu ya. Tapi kalau konturnya saja maka itu peta kontur muka air tanah. Ini adalah cara penggambaran dari gerakan air tanah tadi. Ini kan saudara masih ingat itu ya. Kalau saudara misalnya ini kalau garis ini saudara buat ini kontur. Nah, ini dibuat kontur gitu. Maka ini adalah peta topografi. Ini kan peta topografi. Tapi kalau ini saudara buat kontur juga, ini tadi sudah kita buat konturnya di sana, konturnya di sana, konturnya di sana, maka ini menjadi peta pola aliran air tanah. Terus air tanahnya di mana flow-nya? Ya ke sana. Maka ini akan ke sini. Ya, gampang. Jadi tegak lurus muka air tanah, kontur, maka itu adalah groundwater flow direction. Ya, jadi saudara ingat bahwa salah satu penggambarannya itu adalah dengan peta pola aliran air tanah yang terdiri dari dua garis ini kalau saling tegak, keduanya saling tegak lurus. Kalau hanya ini namanya peta kontur air tanah, kalau sudah ditambah itu menjadi peta pola aliran air tanah. Ya, ini saudara sudah paham peta pola aliran, dan saudara masih ingat kalau saudara punya garis misalnya ini kontur muka air tanah itu ya, maka saudara dengan mudah akan menentukan ya. Dari situ kalau saudara pengen tahu I titik A dan ini titik B, maka saudara tinggal garis saja di AB, maka saudara akan ketemu ini titik A, ini titik B, maka ini DH, ini DL. Maka ini I, gradien hidrolika atau hidrolik gradien ya. Maka ini nanti akan bisa digunakan untuk menghitung aplikasinya di dalam kuantifikasi hidrogeologi. Ya, ini contoh garis besar saja penggambaran gerakan air tanah di dalam peta pola aliran air tanah. Nah, nanti kita lihat peta di berikut ini. Nah, ini adalah salah satu contoh peta pola aliran air tanah di suatu CAT ya. Ini saudara lihat ini ya. Ini adalah peta pola aliran air tanah. Kalau saya perbesar, saudara lihat ini. Garis kontur ini, garis kontur yang hitam ini adalah equipotential line atau garis kontur muka air tanah. Sedangkan garis hitam kecil-kecil ini adalah tegak lurus pada garis equipotential line. Ini namanya garis aliran, sehingga peta ini disebut sebagai peta pola aliran air tanah. Nah, kalau saudara masih ingat ya,
pelajaran yang kemarin, ini di daerah ini pasti mempunyai I yang relatif tinggi. Ya, I itu artinya apa? Kalau di dalam peta topografi slope. Kalau di dalam peta hidrogeologi itu adalah gradien hidrolika. Ya, itu pasti tinggi karena curam. Nah, sedangkan di daerah ini I itu relatif rendah. Saudara masih ingat bahwa daerah Richard area itu adalah daerah yang mempunyai I tinggi. Daerah discharge area itu mempunyai I yang rendah. Ya, maka di atas di daerah sini, ini daerah-daerah sini, ini adalah Richard area. Sedangkan di daerah bawah di sini, ini adalah discharge area. I-nya tinggi, yang di Richard, yang ini I-nya rendah. Ya, itu saudara dengan mudah bisa demikian. Ya, dengan demikian bisa kita ketahui salah satu ciri khas daerah Richard itu adalah I-nya tinggi. Gradien hidrolikanya tinggi karena terjadi pembentukan air tanah. Sedangkan ini pengaliran air tanah sehingga I-nya rendah. Ya. Nah, saudara saya ingatkan kembali, sedangkan ini adalah pisometrik. Ini adalah muka air tanah tertekan. Ya, kalau ini muka air tanah bebas, ini adalah muka air tanah tertekan. Sehingga ini biasanya disebutnya adalah pisometric surface. Ya, garis alirannya ini adalah garis kontur permukaan pisometrik. Itu artinya apa? Akuifernya tertekan. Kalau ini garis kontur muka air tanah, itu artinya akuifernya adalah bebas atau unconfined aquifer, ya. Jadi bedanya itu. Jadi dua-duanya ini adalah peta pola aliran air tanah yang menggambarkan arah gerakan air tanah. Ya, itu nanti kita bahas lagi lebih dalam di dalam pelajaran jaring-jaring aliran air tanah atau groundwater flownet. Saya kira itu akhir dari groundwater movement ini. Nanti kita masih banyak pembahasan yang lebih detail dari groundwater movement ini. Terima kasih.